Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabari? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya, plus dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Bos, barusan Timnas Garuda Muda alias Tim Nasional Indonesia U23 kalah di babak final melawan Tim Nasional Vietnam U23, bos. Dan Tim Nasional Vietnam U23 berhasil menjadi juara Piala AFF kali ini, bos. Bos, sebagai pendukung sepak bola Indonesia, di pertandingan ini kita tidak harus menyalahkan siapa-siapa atas kekalahan Tim Nasional Indonesia U23 ini. Menurutku, mereka sudah berjuang sangat keras sesuai kadar kemampuannya, bos. Ya, yang namanya sebuah pertandingan, bos, pasti ada yang menang dan pasti juga ada yang kalah. Mungkin Piala AFF di tahun ini untuk U23 kita masih belum beruntung, bos. Artinya, bos, secara realita yang ada, kita harus mengakuinya. Kalau kalah, ya kalah, bos. Tidak usah menyalahkan wasit. Kalau dilihat secara kasat mata memang agak berat sebelah, tapi itu bukan menjadi alasan, bos. Jadi tidak usah menyalahkan wasit. Terus tidak usah menyalahkan pemain lawan atau pemain tim nasional U23 Vietnam yang terlihat terlalu banyak bermain drama alias mengulur-ngulur waktu alias beralasan menjatuhkan diri atau diving yang tidak perlu. Tidak perlu ini menjadi alasan atas kekalahan kita. Dan yang ketiga, bos, tidak usah menyalahkan pelatih, karena pelatih tentunya sudah berjuang mengatur strategi semaksimal mungkin. Lah, yang terakhir, sebagai supporter tim nasional Indonesia, tidak usah anarkis, tidak usah menghina supporter-supporter Vietnam di Indonesia. Kita sebagai pendukung sepak bola Indonesia sejati harus secara jantan mengakuinya. Kalau kalah, ya kalah, bos. Bos, kembali ke pertandingan babak final kali ini, bos. Sebagai sepak bola, tentunya yang dibutuhkan hanya 3, bos. Skill 1, terus yang kedua mental, harus mempunyai mental juara, dan yang ketiga kecerdasan. Lah, di sini, bos, kalau dilihat di pertandingan puncak kali ini, kalau masalah skill individu, saya akui, bos, di Asia Tenggara, negara-negara semua Asia Tenggara di Piala AFF ini, skill individu pemain yang paling bagus hanyalah pemain tim nasional Indonesia. Karena apa, bos? Saya bilang begitu. Saya bilang begitu adalah fakta realita nyatanya. Mulai pertandingan awal perdana Piala AFF ini, lawan-lawan kita selalu menggunakan taktik parkir bus. Mulai dari Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Thailand, dan yang terakhir Vietnam. Semua lawan-lawan kita itu melakukan taktik defensif alias parkir bus jika melawan sekuat Garuda Indonesia. Karena apa, bos? Kalau mereka melakukan taktik serangan, itu akan sangat riskan bagi pertahanan lawan. Mereka tentunya sudah mengetahui kalau skill individu pemain-pemain tim nasional Indonesia sudah di atas rata-rata pemain-pemain ASEAN, bos. Lah, saya akui skillnya mantap, penguasaan bola mantap. Lah, ini, bos. Dan yang kedua ini yang menjadi masalahnya atas kekalahan ini, bos, yaitu mental juara. Pemain kita tadi terpancing emosi atas drama-drama diving yang dilakukan tim nasional Vietnam mulai di menit pertama. Lah, inilah faktor utama penyebab kekalahan kita di babak final kali ini. Mereka terpancing emosi, terus konsentrasi, fokus pemain kita terpecah. Kita lihat saja, bos,
setelah kita tertinggal 1-0 alias kemasukan gol pertama untuk Vietnam. Pemain-pemain kita bukannya harus melakukan serangan cepat untuk membalas atas ketertinggalan 1 gol itu, bos. Malah pemain kita meladeni drama-drama diving pemain tim nasional Vietnam, yang seharusnya kita tidak perlu berprotes terlalu berlebihan terhadap wasit sehingga dapat mengulur-ngulur waktu yang dapat menguntungkan pemain-pemain tim nasional Vietnam. Malah pemain-pemain kita terbawa emosi. Ini bos yang dimaksud pemain kita belum mempunyai mental yang kuat, belum mempunyai mental juara, mudah terpancing. Dan yang ketiga, apa tadi? Kecerdasan. Ini masalah paling utama, bos. Memang skill kita di atas rata-rata. Ball position, gameplay atau penguasaan bola kita jauh lebih unggul. Tetapi khusus untuk pemain tengah, pemain kita tidak mempunyai inisiatif kreativitas untuk membuka peluang, dan untuk pemain depan tidak mempunyai kreativitas untuk menciptakan gol ketika dipres oleh back lawan. Ini bos, sebuah kreativitas tentunya membutuhkan kecerdasan tingkat tinggi, karena kreativitas itu dinamakan atau persamaannya adalah inisiatif, ide untuk memecah benteng kekuatan lawan yang super defensif itu. Karena kecerdasan itu berhubungan dengan improvisasi permainan pemain-pemain di suatu pertandingan. Pelatihnya, strateginya sudah mengarahkan yang benar, pendukung sudah penuh, skill sudah sangat-sangat mumpuni, di atas rata-rata kita diunggulkan. Hanya karena mental dan kecerdasan yang kurang, endingnya kita tidak berhasil menjuarai Piala AFF U23 di tahun ini. Oke bos, semoga pemain-pemain kita tidak berkecil hati, karena di September mendatang kita akan melakoni ajang yang lebih besar lagi, ajang yang resmi, yaitu Piala Asia alias kualifikasi Piala Asia. Menurutku bos, sekuat Garuda Muda kali ini, sebelum menjajaki di kualifikasi Piala Asia nanti, perlu adanya perombakan besar-besaran. Memang pemain U23 seharusnya bisa diperkuat oleh rata-rata pemain senior kita, seperti Rafael Strike, Ivan Jenner, terus masih banyak lagi lah, kira-kira ada 7, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, dan lain-lain. Tetapi kenapa tidak dipanggil? Karena turnamen ini adalah turnamen yang tidak masuk kalender FIFA, alias kita anggap saja turnamen Piala Ciki saja bos. Jadi untuk memberi kesempatan bagi pemain-pemain lokal Indonesia muda untuk menunjukkan skillnya masing-masing di turnamen ini. Lah kita sudah mengetahui sebenarnya secara telanjang mata ada beberapa pemain yang nantinya bisa untuk dipanggil menuju ajang kualifikasi Piala Asia September mendatang. Tapi cuma ada beberapa pemain saja di skuad Garuda Muda bos. Tentunya pelatih sudah mengunci pemain-pemain itu bos. Nah, untuk pemain yang belum mumpuni, yang selalu melakukan blunder-blunder di ajang ini, disingkirkan dululah untuk nanti. Ambil yang terbaik, digabungkan dengan pemain-pemain diaspora kita yang secara usia masih sangat-sangat layak untuk memperkuat U23 nanti. Lah, nanti di sini akan ketemu bos. Ketemu apa? Ketemu skuad kedalaman. Lah, mulai dari pemain starter sampai pemain cadangan, nantinya akan ketemu pemain-pemain yang berkualitas tinggi untuk melakoni ajang kualifikasi Piala Asia September mendatang. Oke bos, ini menjadi PR Gerard Vandenberg di September mendatang. Kita doakan saja yang terbaik, dan kita doakan saja hasil-hasil positif sehingga timnas U23 kita nanti bisa lolos ke Piala Asia. Terima kasih, salam olahraga, mantap.